Selamat datang kembali teman-teman di seri kuliah kita tentang postkolonialisme. Kita melanjutkan dari kuliah yang terakhir kemarin tentang postkolonialisme di Indonesia. Nah, hari ini kita tidak akan lagi membahas tentang bagaimana postkolonialisme itu diwacanakan dalam berbagai macam aspeknya seperti ekonomi, politik, dan kebudayaan. Kita justru akan membahas bagaimana kritik pada postkolonialisme itu, karena sebagai sebuah teori dan postkolonialisme ya, maupun sebagai sebuah pendekatan pengetahuan, postkolonialisme sendiri tidak lepas dari kelemahan. Nah, makanya mari kita uji seperti apa postkolonialisme itu sendiri memiliki beberapa catatan ya, yang mungkin harus diperbaiki. Pertama adalah kita harus melihat dulu apakah postkolonialisme itu masih relevan untuk era hari ini. Atau jangan-jangan sebenarnya postkolonialisme itu hanyalah semacam fosil akademik ya, yang menarik untuk dibicarakan, menarik untuk dipelajari, tetapi tidak terlalu banyak berguna. Jadi teman-teman, seperti ya teori-teori besar lainnya dalam ilmu sosial dan humaniora, postkolonialisme itu tidak kebal dari kritik, dan beberapa kritik ini memang cukup tajam. Gitu. Kita akan coba bedah satu persatu. Pertama, ada yang mengatakan bahwa postkolonialisme ini terlalu terjebak pada persoalan masa lalu ya, sejarah masa lalu. Jadi banyak kritik memang mengatakan bahwa kalau kita lihat diskusi kita kemarin kan, postkolonialisme ini sibuk membongkar sejarah kolonial itu sendiri dan jarang menawarkan solusi yang nyata untuk masa depan. Nah, ini kan sama dengan kalau kita misalnya sedang mengendarai motor gitu ya, atau mobil, kita terus-terusan melihat ke spion, melihat ke belakang, tetapi kita kemudian malah justru kehilangan fokus untuk jalan di depan, bisa-bisa kita malah nabrak di depan gitu kan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa teori ini bahkan ya, yang mengatakan bahwa teori ini membuat negara-negara bekas jajahan, termasuk negara kita sih ya, contohnya Indonesia, itu apa ya, terjebak dalam viktimisasi atau terjebak dalam melihat diri sebagai korban. Jadi selalu melihat, oh diriku ini adalah pihak yang dirugikan gitu, oleh penjajahan, oleh kolonialisme. Bukannya malah justru sebagai pemain aktif yang bisa, atau aktor atau subjek aktif yang bisa menentukan arah sejarah kita sendiri gitu. Padahal dunia sendiri kan sebenarnya sudah berubah ya, dan globalisasi itu melahirkan yang kemarin kita juga bahas ya. Memang globalisasi itu kayak menyimpan jejak-jejak kolonialisme. Tetapi harus diakui bahwa globalisasi itu melahirkan kekuatan baru ya, kekuatan baru yang justru mengangkat derajat negara-negara mantan jajahannya. Contohnya Tiongkok atau Cina ya, Republik Rakyat Cina, maupun India. Mereka semua dua-duanya bekas jajahan, tetapi mereka kemudian justru oleh globalisasi mereka terangkat. Nah, kalau kita terus-menerus menggunakan kacamata postkolonial pada abad ke-19, kita justru akan melewatkan banyaknya realitas-realitas menarik tentang misalnya Tiongkok dan India tadi di abad ke-21 gitu. Karena kita terjebak di abad ke-19 gitu. Kemudian kritik yang kedua adalah harus diakui postkolonialisme ini sebagai sebuah teori, sebagai sebuah wacana, sebagai sebuah diskusi itu terlalu akademis. Sehingga akhirnya penikmatnya, pelakunya adalah kelompok elit akademik gitu ya, kelompok elit intelektual. Coba misalnya teman-teman mencoba membaca buku salah seorang pemikir atau beberapa pemikir postkolonial seperti Homi Kababa atau Gayatri Spivak ya. Teman-teman mungkin akan paham maksud saya di sini. Bahasa yang digunakan sangat rumit. Kadang kita justru malah seperti membaca bukan esai ya, tapi malah seperti membaca sastra atau puisi yang terlalu filosofis,
sampai kita lupa bahwa karya ini adalah karya ilmiah yang sedang bicara tentang ketidakadilan secara nyata. Nah, kritik pada postkolonialisme akhirnya menjadi mulai kelihatan ya bahwa teori postkolonial ini rasanya hidup terlalu nyaman ya, terlalu mapan di seminar-seminar universitas elit di barat ya. Justru yang mengangkat postkolonialisme ini kan di universitas-universitas milik mantan penjajah gitu ya. Yang akhirnya kurang membumi dengan kurang membumi itu maksudnya kurang real ya dengan suasana di lapangan di negara-negara yang memang bekas dijajah. Nah, dan memang pada prakteknya postkolonialisme ini sebagai sebuah teori itu jarang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan nyata yang langsung bisa dirasakan efeknya bagi masyarakat di negara-negara pasca kolonial. Nah, ironisnya perjuangan melawan ketidakadilan secara global sendiri itu justru banyak malah dibicarakan di ruang-ruang akademik yang syarat dengan privilege ya, bukannya malah dibicarakan di tataran nyata praksis gitu. Kemudian kritik yang ketiga adalah ada kesan sentimen barat yang terlalu kuat ya pada postkolonialisme ini. Nggak bisa dipungkiri ya, memang kolonialisme di masa lalu meninggalkan luka yang besar dan trauma tentu saja. Tapi tentu saja tidak semua masalah yang dimiliki negara-negara pasca kolonial seperti kita hari ini itu memang adalah akibat warisan kolonial, tidak semuanya ya, karena memang kitanya sendiri yang memang agak kacau nih dalam mentalitas. Misalnya kalau kita bicara tentang korupsi atau pemerintah yang otoritarian atau tentang adanya konflik etnis dan ras yang justru sebenarnya nggak ada kaitannya dengan atau bukan sebuah warisan dari kolonialisme di masa lalu, tapi memang hanya memang karena dipicu saja oleh kesalahan internal yang kita lakukan di dalam bangsa kita, dalam hidup berbangsa kita itu ya. Jadi bukan karena akibat dari hantu penjajahan kelompok masyarakat barat ke kita yang menghancurkan kita hari ini, bisa jadi begitu gitu. Kita terlalu menyalahkan orang lain untuk kesalahan kita sendiri. Dan ini muncul karena ada kecenderungan kita sering menggunakan narasi diri sebagai korban gitu. Dan itu justru mengabaikan peran dan tanggung jawab kita sendiri sebagai agen perubahan, sebagai subjek aktif yang bisa mengubah destiny kita gitu, takdir kita gitu. Dan kalau misalnya kita terlalu sering memotret hubungan kita dengan barat dengan cara melihat kolonialisme, maka kita jadi sulit tuh untuk bangkit membangun kerjasama yang sehat, yang setara dengan masyarakat atau komunitas bangsa barat gitu ya, karena kita terlalu benci kita itu belum selesai gitu loh. Itu yang kritik yang ketiga ya. Lalu kritik yang keempat, kalau kita kemudian bicara di abad digital ini, ya kekuasaan global itu tidak hanya milik negara-negara barat ya, kalau harus diakui ya, bukan hanya milik negara-negara bekas penjajah ya. Karena kalau kita lihat perusahaan teknologi raksasa ya, kemudian modal investasi internasional yang besar, itu juga ada yang beberapa berasal dari negara-negara berkembang ya. Bahkan beberapa juga dari negara-negara yang pernah dijajah juga seperti Cina dan India. Dan India dan Cina sendiri ini sebagai negara pasca kolonial, mereka justru punya posisi yang cukup kuat dalam percaturan dunia, baik di dalam ekonomi dunia maupun politik dunia gitu. Secara geopolitik juga mereka kuat gitu, meskipun mereka bekas jajahan. Nah, apakah postkolonialisme akhirnya bisa cukup luas tuh untuk menjelaskan fenomena seperti kalau kita bicara tentang masyarakat digital, misalnya fenomena seperti dominasi Google dalam dunia maya, atau perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, atau ketergantungan ekonomi digital, hal seperti itu
kayaknya postkolonialisme agak kurang luas tuh untuk membahas itu. Beberapa kritikus mengatakan bahwa memang mereka menganggap bahwa teori postkolonial akan tidak luas untuk membahas itu karena terlalu fokus pada kolonialisme klasik. Padahal ketimpangan modern itu malah justru sering munculnya bukan karena kolonialisme semata, tapi karena sistem ekonomi neoliberal yang kadang-kadang justru dijalankan oleh negara berkembang itu sendiri. Nah, jadi perlukah kita, kalau setelah kita melihat kritik itu tadi ya tentang postkolonialisme, pertanyaannya apakah kemudian postkolonialisme tidak berguna lagi? Ya tidak begitu juga gitu ya, karena menurut saya teori postkolonial ini masih punya manfaat dan nilai yang besar, meski memang harus berevolusi. Pertama, postkolonialisme sebagai sebuah teori harusnya lebih membumi ya, dan memberikan inspirasi yang nyata pada kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan yang nyata, ya, public policy misalnya. Atau misalnya yang kedua, teori postkolonialisme perlu, rasanya bagi saya pribadi, pendapat saya, perlu memasukkan perspektif baru tentang globalisasi, tentang ekonomi digital, dan tentang kekuatan-kekuatan baru dunia yang muncul malah justru dari negara-negara non-barat. Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki teori postkolonial sendiri, saya rasa teori ini harus menempatkan negara pasca kolonial bukan semata selalu hanya sebagai korban, tapi juga sebagai pemain aktif baru yang punya karakter atau ciri khasnya yang memang mantan dijajah gitu loh. Sehingga di panggung dunia tidak selalu menempatkan atau mengecilkan negara-negara yang pernah dijajah. Nah, kalau dengan cara itu, maka postkolonialisme rasanya bisa tetap jadi alat analisis yang kuat ya, selama memang mau berubah dan beradaptasi dengan zaman. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Mungkin teman-teman juga punya kritik pada postkolonialisme, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu lagi di kuliah terakhir kita tentang postkolonialisme besok, gitu ya. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.